Pemirsa, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap selebgram Lina Mukherjee, terdakwa kasus penistaan agama. Lina dinilai terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan kegaduhan. Cuma gara-gara satu video TikTok, hidup seseorang berubah drastis. Di era sekarang, bikin konten viral itu gampang, tapi apakah semua konten aman secara hukum? Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang cukup viral di Indonesia, yaitu kasus Lina Mukherjee. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut konten media sosial, agama, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kasus ini bermula pada tahun 2023. Saat itu Lina Mukherjee mengunggah sebuah video di TikTok yang kemudian viral. Dalam video tersebut, ia mengucapkan bismillah sebelum memakan. Tindakan ini langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa konten tersebut tidak hanya dan tidak pantas, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap agama. Video tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial. Akibatnya, Lina dilaporkan ke pihak kepolisian oleh beberapa pihak yang merasa tersinggung. Kasus ini kemudian diproses secara hukum dan menjadi perhatian nasional. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Lina bersalah dan dijatuhi hukum penjara. Kasus ini memicu perdebatan luas di masyarakat tentang batasan kebebasan berekspresi di media sosial. Dalam kasus ini, Lina dijerat dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Selain itu, ia juga dikenakan pasal dalam KUHP terkait penodaan agama. Dan pasal-pasal ini sering digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan konten sensitif di media sosial. Jika kita lihat dari sudut pandang hukum, kasus ini tergolong cukup jelas. Konten yang dibuat Lina disebarkan melalui media elektronik sehingga masuk dalam cakupan Undang-Undang ITE. Selain itu, unsur sara dalam konten tersebut menjadi faktor utama dalam penerapan pasal. Namun, yang menjadi perdebatan adalah soal niat. Apakah konten tersebut dibuat untuk menghina agama atau hanya sekedar mencari perhatian? Dalam hukum, niat memang penting, tetapi dampak yang ditimbulkan juga tidak bisa diabaikan. Jika suatu konten menimbulkan keresahan atau konflik di masyarakat, maka tetap bisa dikenakan sanksi hukum. Inilah yang membuat kasus ini menjadi kompleks dan sensitif. Dari sudut pandang etika media, kasus ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Di era digital, banyak orang yang berlomba-lomba membuat konten viral, namun tidak semua hal yang bisa dijadikan bahan konten. Isu agama merupakan hal yang sangat sensitif di masyarakat, sehingga konten yang menyentuh aspek tersebut harus dibuat dengan sangat hati-hati. Dalam etika komunikasi, kita harus menghormati nilai dan kepercayaan orang lain. Konten yang disampaikan secara sembarangan dapat menyinggung banyak pihak dan menimbulkan konflik.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa viralitas tidak boleh menjadi tujuan utama tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa media sosial bukanlah ruang yang bebas tanpa batas. Ada aturan hukum dan norma sosial yang harus kita patuhi. Menurut saya pribadi, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam membuat dan menyebarkan konten. Kebebasan berekspresi memang penting, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab. Karena satu konten saja bisa berdampak besar bahkan mengubah kehidupan seseorang. Jadi, apakah ini hanya kesalahan konten atau memang pantas diproses secara hukum? Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, baik dari sisi hukum maupun etika. Saya Naya Ramadhani dengan NIM 240501128, pamit undur diri, terima kasih.